Baik, semuanya teman-teman. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, aku Deren selaku moderator yang akan membantunya jalannya Astor pada sore kali ini dengan mata kuliah pajak penghasilan yang akan dipaparkan oleh Sadam. Nah, kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung aja melalui kolom chat atau raise hand. Eh, untuk selanjutnya, tempat dan waktu dipersilahkan untuk Sadam. Terima kasih. Eh, Cek cek. Suara aku kedengar dengan jelas nggak? Jelas nggak suara aku atau tenggelam? Oke, udah jelas ya. Oke, sebelumnya terima kasih buat moderator hari ini. Selamat malam mungkin ya. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, aku Sadam. Di sini aku akan menjelaskan terkait materi pajak penghasilan khususnya untuk materi eh, setelah UTS yang setelahnya hotbot gitu. Oke, sebenarnya terima kasih buat Academic and Research sudah eh, memper- menginvite aku untuk menjelaskan terkait PPH. Terima kasih banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku izin share screen ya, karena aku tidak menunggu-nunggu yang lain, karena semua sudah ada waktunya masing-masing ya. Aku nggak mau nunggu yang telat-telat. Oke. 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 Itu bahas terkait pajak penghasilan yang materi setelah UTS khususnya terkait dengan pengisian SPT PPh Badan dan juga rekonsiliasi fiskal. Untuk terkait materi PPh pemotongan dan pemungutan aku anggap sudah selesai dan teman-teman sudah melihat video Astor di Astor Monthly. Oke, langsung aja masuk ke materi ya. Nah, kalau di akuntansi dan pajak itu terdapat segi perbedaan dari segi periode. Kalau misalkan di periode akuntansi itu diambilnya misal untuk satu periode akuntansi itu dari awal hingga akhir. Kalau dalam pajak itu ngitungnya awal hingga akhir itu dalam satu kesatuan gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan periode akuntansinya itu terpisah-pisah? Contohnya ini. Kalau periode akuntansinya itu 1 April hingga 31 Maret 2021, nah dia itu pakainya yang 2020. Kenapa kok pakai tahun pajak 2020? Karena 2020 ini dia periodenya yang paling banyak gitu. Mulai April sampai Desember itu ada 9 bulan. Terus kemudian kalau misalkan 1 Juli 2020 hingga 30 Juni 2021. Nah, karena ini sama-sama imbang gitu ya, dari sama-sama 6 bulan, nah maka kita ambil dari periode yang paling lama dulu, periode 2020. Maka itu dikategorikan sebagai tahun pajak 2020. Nah, kalau misalkan untuk periode akuntansi 1 Oktober 2020 hingga 30 September 2021 itu terkategorikan sebagai tahun pajak 2021. Kenapa? Karena yang kita ambil itu adalah yang paling banyak ya. Di tahun 2021-nya itu kita paling banyak kan ada 9 bulan, mulai Januari hingga September. Konteksnya 2021 ya. Oke, lanjut. Nah, pajak penghasilan itu diatur di pasal 4 Undang-Undang PPh ya. Teman-teman jangan lupa karena ini biasanya muncul di soal. Nah, kalau objek pajaknya itu ada dua. Di pasal 4 ayat 1 dan yang bukan termasuk objek pajak itu di pasal 4 ayat 3. Nah, di pasal 4 ayat 1 itu ada turunannya. Objek pajak yang non final atau nama lainnya itu dapat diperhitungkan kembali di akhir periode perpajakan itu di pasal 4 ayat 1. Tapi kalau misalkan objek pajak final itu di pasal 4 ayat 2 yang mana eh,
status perpajakannya itu cukup atau berakhir di saat pembayaran pajak itu sendiri. Dan untuk akhir periode pajaknya itu tidak perlu sebagai pengurang atau sebagai perhitungan lah gitu. Oke. Nah, bentar. Oke, buat pasal 4 ayat 1 yang pertama terkait objek pajak, yang pertama itu adalah penggantian atau imbalan atas pekerjaan ataupun jasa. Oke, bentar. Hmm. Nah, intinya kalau di pasal 4 ayat 1 huruf A itu penggantian atau imbalan atas pekerjaan ataupun jasa. Nah, bisa jadi itu eh, yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak bisa dalam bentuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya atau imbalan dalam bentuk lainnya. Nah, garis besarnya itu huruf A ini eh, garis besarnya itu terkait penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa. Untuk huruf B itu hadiah atau penghargaan. Hadiah ini bisa dari hadiah undian atau pekerjaan ataupun kegiatan. Oke. Buat yang C itu adalah laba usaha. Buat huruf D itu adalah keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Nah, contohnya ini. Kalau misalkan ini kalau misalkan ada yang protes atau komen jangan terlalu diakuntansikan sadam. Ya gimana mau nggak diakuntansikan kan dasarnya pajak itu dari akuntansi. Kalau akuntansinya nggak jalan, ya pajaknya nggak mungkin timbul dong. Eh, lanjut. Nah, contohnya ini di PT Lembayung, dia itu eh, ada pertukaran harta atau pengalihan harta yang mana dia itu atas pengalihan harta ini dia mencatat keuntungan gain on disposal of equipment sebesar 2.370.000. Nah, 2.370.000 ini itu masuk ke dalam objek pajak ya di dalam perhitungan PPh terutang. Oke, lanjut. Nah, kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Ini huruf E, garis besarnya seperti itu. Nah, contohnya, dalam konteks PBB, PT ABC membayarkan senilai 100 juta untuk PBBP 2 terutang pada tahun 2024. Jadi sudah dibayar 2024-nya. Atas satu dan lain hal alasan, atas pembayaran itu ternyata pajak terutangnya itu 95 juta ya. Entah alasannya apa ya, kita tidak melihat alasannya apa, pokoknya ternyata itu yang harus dibayar cuma 95 juta. Nah, PT ABC itu sudah melakukan permohonan eh, prosedur untuk melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak si 100 juta ini tadi. Kan harusnya 95 juta. Ternyata teman-teman itu skornya 95 juta. Kebalik. Karena pajak terutangnya PBB terutangnya itu 95 juta dan teman-teman bayarnya 100 juta, itu kan kelebihan 5 juta. Nah, atas atas kelebihan ini itu dijadikan sebagai objek pajak untuk PPh terutang nantinya. Oke, lanjut. Terus yang F, bunga. Kalau F itu terkait dengan bunga, termasuk premium ataupun diskonto. Oke, di sini aku agak ambil dari akuntansi keuangan ya, mohon maaf. Walaupun ini bukan ranahku buat menjelaskan. Kalau misalkan gini, kalau premium itu diakui sebagai penghasilan bagi penjual obligasi atau utang wesel. Contohnya, kalau misalkan aku eh, menjual obligasi gitu ya, atau surat utang gitu ya, dan si Darren ini ngebeli dan pada saat itu stated rate atau nilai yang ditetapkan oleh aku misalkan 105 juta. Ternyata di pasar itu 100 juta. Nah, kan ada keuntungan 5 juta ini kan. Nah, 5 juta ini aku yang mengakui sebagai pendapatan. Itu pendapatanku gitu. Lanjut.
Terus kalau misalkan diskon, diskon itu ketika stated rate, nilai yang ditetapkan ini tadi lebih kecil daripada market rate. Oke. Nah, contohnya sih kalau misalkan itu tadi si Darren, Darren beli surat, aku berarti ngeluarin surat ya, surat utang lah bagi Darren. Nah, si Darrennya ini ngebeli dari aku di pasaran itu harganya hmm, 100 juta, tapi nilai yang ditetapkan itu 95 juta. Nah, si Darren ini yang mendapatkan keuntungan, maka eh, pendapatan atau penghasilannya itu menjadi objek pajak si Darren gitu. Oke, ini konteksnya biar gampang orang ke orang ya, gitu. Oke, berikutnya terkait dengan yang boleh menjadi objek pajak di huruf G itu dividen untuk G, terus kemudian H itu royalti, I itu sewa dan penghasilan lain yang berkenaan dengan pengalihan harta. Contohnya itu kita misalkan eh, termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta bergerak ya, atau harta tidak bergerak. Contohnya sewa mobil, kantor, rumah, dan gudang ya. Oke, terus sorry, sorry. Terus penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala. Ini kayak pendapatan digunggung gitu. Terus K itu keuntungan pembebasan utang. Jadi misalkan teman-teman itu punya utang ya. Terus sama teman-teman punya utang, terus sama si pemberi pinjaman ini pinjamannya teman-teman itu dibebaskan. Nah, atas pembebasan ini itu menjadi objek pajak gitu. Terus keuntungan selisih kurs. Nah, keuntungan selisih kurs ini di huruf L ini keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi atau perubahan kurs mata uang asing yang diakui yang diakuinya itu berbeda atas dasar sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas. Jadi ada aturannya gitu, sesuai dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan ya. Tuh. Berikutnya yang M, selisih revaluasi aset tetap ya. Contohnya ini, revaluasi tanah. Untuk mengilustrasikan revaluasi tanah, asumsikan bahwa Siemens Group itu membeli tanah sebesar 1 miliar dolar pada 5 Januari 2014. Nah, perusahaan ini memilih untuk menggunakan akun revaluasi untuk periode berikutnya untuk tanah itu di periode berikutnya agar meningkat gitu. Nah, pada akhir tahun 2014 di Desember 31 eh, fair value tanah atau nilai wajar tanah itu sebesar 1,2 juta US dollar. Nah, ini jurnalnya gitu. Kita nggak bahas. Nah, si kan di sini kita mencatat sebagai unrealized gain on revaluation at land ya. Keuntungan atas revaluasi tanah. Nah, keuntungan ini yang kita jadikan sebagai objek pajak di PPh di Undang-Undang PPh pasal 1 pasal 4 ayat 1. Oke. Nah, terus kemudian yang huruf N itu terkait premi asuransi yang diterima oleh perusahaan asuransi. Kalau perusahaan asuransi kan mereka objek eh, maksudnya pendapatan utamanya ya dari premi asuransi gitu. Oke. Terus yang O itu iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Gitu. Oke. Gampangannya kalau O itu iuran dari perkumpulan. Oke. Oke. Huruf P itu terkait dengan tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan belum dikenakan pajak ya.
tambahan kekayaan, kalian dapat uang secara udah dihitung netonya tapi belum dikenain pajak. Nah, itu menjadi objek pajak. Oke. Terus yang huruf Q itu penghasilan yang berasal dari kegiatan syariah atau usaha syariah. Oke, lanjut. Nah, buat di huruf R itu imbalan bunga yang dimaksud dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 27B. Oke. Jadi imbalan bunga itu di pasal 27B itu atas pengajuan keberatan, banding, atau permohonan PK atau peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya hingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Nah, itu DJP itu memberikan teman-teman bunga. Nah, bunganya ini dijadikan objek pajak ya, menjadi objek pajak. Terus huruf S terkait dengan surplus Bank Indonesia. Oke. Nah, lanjut ke pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Nah, pasal 4 ayat 2 tadi itu kan berkaitan dengan final ya. Itu apa saja yang dikenakan PPH final penghasilan? Yang pertama penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya. Terus kemudian penghasilan berupa hadiah undian ya. Hadiah undian. Kenapa kok hadiah undian itu dikenakan final? Karena hadiah undian itu teman-teman nggak perlu effort atau nggak perlu tenaga. Tiba-tiba nama teman-teman keluar di undian gitu. Jadi nggak perlu effort atau tenaga gitu. Nama teman-teman akan misalkan buat menang gitu gampang gitu. Teman-teman nggak perlu effort yang sedemikian rupa untuk mendapatkan undian itu gitu. Yang jelas emang hoki-hokian gitu. Logikanya di situ. Kenapa kok penghasilan berupa hadiah undian itu masuk final dan buat hadiah penghargaan itu enggak? Soalnya penghargaan penghargaan itu kita hadiah lomba, sorry, hadiah lomba. Karena dengan lomba itu kita ada effort yang dikeluarkan, ada keringat, ada pikiran, ada mental yang harus dipertaruhkan gitu ya. Jadi harus setimbang gitu effort yang dikeluarkan sama hasil yang didapat. Makanya kenapa hadiah undian masuk di final. Oke. Terus kemudian buat yang nomor 3 itu terkait dengan transaksi saham dan sekuritas lainnya. Terus kemudian yang nomor 4 terkait pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Terus yang kelima itu penghasilan tertentu lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan yang memiliki peredaran bruto tertentu. Oke. Lanjut ke pasal 4 ayat 3 UU PPH. Ini adalah yang tidak boleh menjadi objek pajak atau non-objek pajak. Yang pertama, bantuan atau sumbangan yang terdapat ketentuan khususnya, teman-teman nanti bisa baca. Terus kemudian yang kedua, harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Oke. Dan badan keagamaan dan lain-lain. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi, nggak ada hubungannya. Kalau misalkan nggak ada hubungannya, itu boleh menjadi non-objek pajak. Oke. Nah, berikutnya itu adalah warisan yang huruf B. Yang C itu harta, termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan, sebagaimana maksud pada pasal itu, sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Jadi itu contohnya itu kalau misalkan harta tersebut diterima sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, harta tersebut itu nggak boleh menjadi objek pajak gitu. Lanjut. Nah, penggantian yang dalam eh, bentuk natura dan atau kenikmatan ya. Ini sempat menjadi perdebatan di kelas B ya terkait natura dan atau kenikmatan.
karena natura atau kenikmatan ini kaitannya sama pendapatan dan juga beban. Tapi di sini konteksnya pendapatan. Nah, pendapatan yang bagaimana, yang natura yang bagaimana yang tidak perlu menjadi objek pajak itu natura dalam bentuk makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi memang keharusan gitu. Terus yang nomor 4 itu yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD atau APBD. Terus, natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Oke. Eh, Terus kemudian, pembayaran dari yang huruf E itu terkait dengan pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung dan pembayaran asuransi beasiswa. Contohnya, Tuan A itu mendaftar asuransi kesehatan, iurannya itu 500.000 dalam setiap bulan. Terus pada saat dia kecelakaan, dia itu pengen mencairkan asuransinya atas biaya pengobatannya itu sebesar 50 juta. Nah, atas pencairan asuransi kan dari POV Tuan A itu adalah ini harus kalau misalkan eh, apa usahanya badan juga boleh tinggal dibolak-balik. Ini aku contohnya orang pribadi. Nah, atas pencairan tersebut 50 jutanya ini tidak dikenakan pajak karena emang sudah dikeluarkan dari perhitungan PPh terutang ya. Jadi karena di awalnya sudah dikeluarkan jadi nggak ikut perhitungan. Nah, berikutnya itu dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, dividen yang dikecualikan dari objek pajak itu seperti ini. Yang pertama, dividen dalam negeri. Kalau yang menerima WPOP itu syaratnya itu harus diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu atau yang sudah ditentukan. Oke. Jadi kalau mau dividen itu nggak diutik di laporan laba rugi komersial mau di laporan laba rugi fiskal mau dihilangkan, maka syaratnya itu harus diinvestasikan. Oke. Terus kalau WP Badan itu tanpa syarat ya. Jadi kalau WP Badan, POV-nya WP Badan itu boleh langsung dikeluarkan. Terus kalau dividen luar negeri, kalau misalkan dia bursa, itu dikecualikan sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Kalau misalkan non bursa, ya, atau sahamnya diperdagangkan di non bursa, itu diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau net income after tax atau sebelum diterbitkan SKP surat ketetapan pajak pasal 18 ayat 2 UU PPH. Ya, UU PPH. Penghasilan setelah pajak dari BOT di luar negeri itu syaratnya kalau misalkan nggak mau menjadi objek pajak itu diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu paling sedikit 30%, iya paling sedikit 30% dari laba setelah pajak. Oke. Yang keempat, penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT. Syaratnya itu diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu. Terus kemudian penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Terus merupakan penghasilan yang memang berasal dari luar negeri yang bersumber dari kegiatan usaha di luar negeri. Oke, lanjut. Nah, contohnya PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang dan berkedudukan di Indonesia. PT DEF dan Tuan F adalah pemegang saham PT ABC dengan kepemilikan masing-masing 70% dan 30%. Pada tanggal 1 Mei 2025, PT ABC mengadakan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk melakukan pembagian saham dividen interim dengan bentuk dividen tunai atau cash dividen sebesar 25% dari laba setelah pajak atau net income after tax. Laba setelah pajaknya diketahui sebesar 1,2 miliar atas dividen tunai yang diterima pada tanggal 3 Juni 2025.
Tuan F ini menginvestasikan kembali dividennya sebesar 25% dari dividen yang diterima ke dalam saham PDABC, yang mana di lain sisi pihak PT DEF tidak menginvestasikan dividen yang diterimanya. Nah, berapa pajak yang berapa eh, penghasilan yang dikenakan objek pajak dan tidak dikenakan objek pajak. Oke. Nah, kita tadi sudah tahu net income after tax-nya itu 1,2 miliar. Terus dividen yang dibagikan itu 25% dari net income after tax ini tadi sebesar 300 juta ya. Terus karena ini proporsional karena si PTDS ini 70% ya. Terus si tuan S-nya 30% maka bagiannya sini-sini. Nah, terus dividen yang diinvestasikan di Indonesia, karena PTDS tadi tidak menginvestasikan kembali, makanya di sini nol. Terus, buat tuan S, karena 25% atas dividen yang diterima itu diinvestasikan kembali, maka 25% dari 90 juta, itu 22,5 juta masuk di dividen yang diinvestasikan di Indonesia. Sisanya 67,5 juta itu termasuk dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia. Karena kan sisanya tadi kan 90, udah aku pakai 22,5, dan 67,5. Lanjut. Buat PTDF, memang dividen yang tidak diinvestasikan di Indonesia-nya itu 210 juta. Kan emang dari awal dari soal, dia nggak mau menginvestasikan dividennya. Oke. Nah, kalau PTDF itu dividen yang dikecualikan dari objek PPh itu sih 210 juta. Tapi kalau Tuan S itu dividen yang dikecualikan dari objek PPh-nya itu sebesar 22,5 juta. Karena apa? Karena ini tadi. Kalau misalkan ingin dikecualikan dari objek pajak, kalau WP Badan sih sah. Semua semua bisa dikecualikan. Kalau BPOP itu harus diinvestasikan ya. Yang diinvestasikan inilah yang bukan objek pajak. Sisanya yang menjadi objek pajak gitu. Oke, lanjut. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Oke. Ini itu sisi pendapatan ya. Kalau pada dasarnya iuran yang diterima oleh dana pensiun, kalau kalau misalkan emang usahanya di sebuah usaha ini bergerak di lembaga dana pensiun dan pendapatannya itu dari dana pensiun, maka itu bukan sebagai objek pajak, non objek pajak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan dikenakan pajak, berarti kan aku udah bayar iuran pensiun buat uang hari tuaku, malah kamu potong di awal gitu. Gitu, gampangannya. Mengurangi hak yang seharusnya aku terima di masa depan. Oke, yang huruf H itu penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud. Sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf G dalam bidang-bidang tertentu. Terus I, bagian laba atau SHU, sisa hasil usaha yang diperoleh anggota dari koperasi, perseroan, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Hmm. Huruf K, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dalam menjalankan atau kegiatan usaha di Indonesia dengan syarat pasangan usaha merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Permenq dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Gampangannya yang K ini itu penghasilan oleh perusahaan yang bergerak di apa ya namanya terkait dengan pinjaman lah,
Misalnya adalah modal ventura itu lebih ke perusahaan pinjaman pinjaman gitu yang emang tujuannya buat minjemin uang gitu loh. Terus yang L itu beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu itu dikecualikan dari pendapatan. Oke. Huruf M, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Nah, sisa lebih ini itu apa? Sisa lebih itu merupakan selisih dari perhitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final atau bukan objek PPh dikurangi biaya 3M. Oke. Nah, sisa lebih ini itu boleh dijadikan non objek pajak gitu. Hmm. Ataupun bisa kalau misalkan ditanam istilahnya si pendapatan ini dijadikan sarana dan prasarana gitu. Bisa. Nah, nah, pembangunan sarana prasarananya ini maksimal itu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Jadi kalau dapatnya 2025, terakhir ya 2029 harus sudah terbangun. Lanjut. Nah, yang N, bantuan atau santunan yang yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu. Jadi itu maksudnya kalau misalkan dapat bantuan atau santunan yang diberikan oleh si BPJS ini itu itu diberikannya kepada wajib pajak yang bagaimana? Wajib pajak yang memang tidak mampu atau sedang mendapat bencana alam atau tertimpa musibah. Nah, itu boleh tidak dijadikan sebagai objek pajak. Oke. Terus, dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Oke. Syaratnya harus diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Oke. Yang O itu berkaitan dengan dana setoran buat haji. Oke. Nah, yang P, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali sama kayak tadi. Jadi harus ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana. Itu. Tenggat waktunya 4 tahun. Oke. Nah, contoh soal. Yang pertama, PT Rancang Bangun menerima bantuan dana sebesar 500 juta dari yayasan sosial yang tidak memiliki hubungan usaha, kepemilikan maupun penguasaan dengan PT Rancang Bangun. Jika ditinjau dari UU PPH pasal 4, maka perlakuan yang tepat adalah jawabannya itu yang A. Karena sesuai dengan pasal 4 ayat 3 UU PPH huruf N. Yang C. Ya. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan BPJS kepada wajib pajak tertentu. Oke. Tapi karena ini konteksnya itu bukan, konteksnya WP badan, jadi nggak apa-apa. WPOP pun bisa. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Oh, 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 natura. Oh, kayaknya bahas natura dulu deh. Kita bahas natura dulu aja. Hmm. 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 Nah, natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu itu bisa menjadi bukan objek pajak atau non objek pajak jika terpenuhi negatif listnya. Eh,
Iya, terpenuhi negatif listnya atau batasannya. Nah, batasannya itu bisa berupa kriteria penerima atau nilai untuk natura, terus kriteria penerima nilai dan atau fungsi untuk kenikmatan. Sorry. Nah, kalau misalkan selisihnya dari batasannya, misalkan dikasih batasan 3 juta, terus realnya itu 3,5 juta. Nah, si 500 ribunya ini itu kan lebihan. Lebihannya itu yang menjadi objek PPh gitu. Nah, ini buat perinciannya. Ini ada di PMK 66 tahun 2023 ya. Teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, buat kalau misalkan catura dan atau jenis kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Kalau misalkan bingkisan dari pemberi kerja berbentuk bahan makanan, minuman, atau dalam rangka hari raya keagamaan, meliputi hari raya keagamaannya itu Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, Imlek, itu boleh menjadi non-objek pajak. Syaratnya apa? Syaratnya itu diterima atau diperoleh seluruh pegawai. Jadi nggak bisa kalau misalkan pegawainya se akuntansi perpajakan yang dapat aku doang gitu nggak bisa. Oke. Terus bingkisan selain hari raya keagamaan. Nah, batasannya itu diterima oleh pegawai. Nah, keseluruhan atau dalam 1 tahun itu maksimalnya 3 juta per pegawai ya. Kalau misalkan itu tadi, kalau misalkan batasannya 3 juta, ternyata totalnya 3,5, yang 500 itu nanti jadi objek bagi si pegawai. Nah, yang ketiga, peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja untuk pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini tuh non-objek pajak apabila diterima atau diperoleh pegawai, terus menunjang kegiatan pekerjaan pegawai. Kalau nggak menunjang, kalau nggak bagus, ya, kalau dikasih iPhone 17 terus kontennya nggak bener, kalau dikasih mau apa ya, kalau dikasih laptop MacBook terus kemudian kerjanya nggak becus, terus nggak apa pekerjaannya itu tidak ada hubungannya gitu loh. Dan kalau misalkan nggak dikasih itu pun dia tetap kerja, maka itu nggak boleh. Terus kemudian fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Nah, batasannya itu diterima seluruh pegawai, diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oke. Jadi ini akibat kerja, bukan akibat dari di luar pekerjaan ya. Terus, fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu, bla, 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 bla. Nah, itu syaratnya itu diterima atau diperoleh pegawai. Terus batasannya itu 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Jadi selain ini itu batasannya 1,5 juta. Oke. Di sini pedal nggak ditulis. Ya. Terus fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau Jam, dimanfaatkan bersama-sama. sorry, ini Apa? masih di layar, ini tuh masih PPT-nya, Tuh, belum penjelasan yang gue jelasin. Sorry. sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Kok nggak ngomong dari tadi sih? Sorry, sorry. Sorry, pakai layar aja aku. Oke, aku ulang aja. Cepat. Nah, kalau bingkisan dari pemberi kerja, gini, dari sini jelas. Nah, kalau natura itu bisa menjadi non-objek pajak, itu kalau misalkan ada batasannya, ya. Batasannya itu kalau untuk natura itu ditinjau dari nilai, kalau misalkan kenikmatan itu nilai atau fungsi. Nah, kalau misalkan selisihnya itu bisa menjadi objek PPh. Contohnya gini, kalau misalkan batasannya 3 juta, terus ternyata realnya itu 3,5, maka 500 ribunya itu menjadi objek PPh. Nah, untuk perinciannya itu yang pertama, untuk bingkisan, ya bingkisan buat hari keagamaan. Hari keagamaan ini hari keagamaannya udah dikasih batasan juga. Idul Fitri, Natal, Suci, Nyepi, Waisak, Tahun Baru Imlek. Nah, batasannya itu diterima atau diperoleh seluruh pegawai, seluruh. Jadi kalau misalkan salah satu doang nggak boleh. Lanjut, nomor dua. Nah, bingkisan selain yang ada pada hari raya keagamaan. Ya, selain 6 itu tadi, itu boleh menjadi non-objek pajak, batasnya itu 3 juta dan diterima oleh pegawai ya pegawai. Terus peralatan dan fasilitas kerja itu diterima
itu boleh menjadi objek pajak apabila menunjang pekerjaan pegawai dan tidak ada batasan nominalnya. Oke. Oke, lanjut. Terus nomor 4, fasilitas pelayanan kesehatan. Itu tadi diberikan karena kalau misalkan sakit atau kecelakaan itu eh, atas pekerjaannya gitu, bukan hal lain gitu. Bentar. Terus yang kelima, fasilitas olahraga dari pemberi kerja. Selain ini, itu ada batasannya senilai 1,5 juta per pegawai per tahun pajak. Nah, di sini kalau pedal nggak dimasukin ya berarti ada batasannya. Terus, yang keenam, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal atau dimanfaatkan bersama-sama antara lain mes, asrama, pondokan, atau barak. Nah, itu kalau diterima atau diperoleh pegawai itu boleh. Dari sisi pegawainya ya, halo, ini kita lihat dari sisi pendapatan, oke? Terus yang ketujuh, fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatnya dipegang oleh perseorangan antara lain apartemen atau rumah tapak. Nah, yang pertama, yang batasannya itu diterima, ya pasti harus diterima dong. Kalau misalkan nggak diterima, nggak mungkin jadi objek. Nah, kalau misalkan nggak mau jadi objek, itu keseluruhannya itu maksimal senilai sekian. Ya. 2 juta per pegawai per bulan. Per bulan ya. Jadi kalau setahun itu batasnya 24 juta. Oke. Nomor 8, fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Batasannya itu diterima atau diperoleh pegawai yang memang tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja, maksudnya nggak ikut sumbangsih, nggak ikut urun uang buat modal gitu. Terus memiliki penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir sampai dengan 100 juta per pegawai per tahun pajak dari pemberi kerja. Terus yang kesembilan, fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja. Nah, itu syarat batasannya diterima atau diperoleh pegawai. Itu dikecualikan dari objek pajak. Terus 10, fasilitas peribadatan berbentuk musola, masjid, kapel, atau pura. Batasannya itu diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan, bukan untuk dikomersialkan ataupun digunakan untuk yang lain-lain yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Itu nggak boleh. Ya, yang bolehnya itu emang buat ibadah saja. Terus 11, seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022. Nah, itu boleh diterima, batasannya itu diterima atau diperoleh pegawai atau pemberi jasa. Oke, gitu aja. Oke, lanjut. Oke. Nah, pada tanggal 20 Februari 2024, PTBC memberikan bingkisan berupa bahan makanan dan bahan minuman senilai 500 ribu kepada Tuan BZ dan rekan-rekannya seluruh karyawan dalam rangka tahun baru Imlek. Berdasarkan ketentuan perpajakan, perlakuan yang tepat atas bingkisan tersebut adalah, nah, yang benar itu adalah yang B, bukan objek pajak PPh karena natura itu diberikan kepada seluruh pegawai pada hari keagamaan besar. Oke? Rasanya seperti itu sesuai aturan dalam PMK 66 tahun 2023. Oke, lanjut. Nah, berikutnya udah masuk ke core atau intinya terkait dengan peredaran bruto. Nah, peredaran bruto itu apa sih? Kita itu tahu peredaran bruto itu pakai pendapatan bruto, atau pakai pendapatan neto, atau pakai seluruh pendapatan, ya. Nah, berdasarkan eh, berdasarkan pasal 58 ayat 1 huruf A dan B dalam PP 20 tahun 2026, karena aku kemarin ikut sosialisasinya juga yang diselenggarakan oleh dosen Akunjak juga, yang dosennya ada di foto ini juga, gitu. Perhitungan peredaran bruto apabila menggunakan tarif yang diatur pada pasal 31E ayat 1 itu sebagai berikut. Jadi kalau misalkan badan itu pakai tarif 31 ayat 1, itu peredaran brutonya itu didapatkan dari pendapatan dari usaha utama, terus pendapatan dari usaha lain. Buat pertama, pendapatan dari usaha utama. Kalau misalkan sektor jasa, ya pendapatan jasa.
Kalau misalkan sektor dagang dan manufaktur, berarti itu penjualan ya. Sebelum dikurangi retur dan diskon. Jadi benar-benar nilai penjualan real sebelum dikurangi apapun. Kan definisi peredaran bruto itu peredar bentuk penghasilan yang sebelum dikurangi apapun gitu. Jadi memang realnya seperti itu. Kalau misalkan sudah dikurangi retur dan diskon, jadinya kan penjualan neto bukan penjualan bruto. Nah, terus ditambah dengan pendapatan dari usaha lain atau pendapatan lain. Contohnya pendapatan dividen, pendapatan sewa, pendapatan dari laba usaha di luar negeri. Oke, itu eh, diatur sebagai perhitungan peredaran bruto ya. Di kelas B itu sudah sepakat ya. Satu kelas sudah sepakat kalau misalkan kita pakai aturannya ini. Kalau misalkan di soal nanti ada, kalau misalkan di UAS nanti ada yang pakai peredaran bruto. Nah, ini tuh skema perhitungan PPh terutang ya. Dari penghasilan bruto itu tadi, itu kan kita tahu objek PPh tidak final, terus yang finalnya mana, yang bukan objek PPh-nya yang mana, ya. Di sini kan udah kelihatan penghasilan bruto itu mengakomodir semuanya. Terus dikurangi biaya yang boleh dikurangkan atau deductible expense, terus ketemu penghasilan netonya, terus dikurangi kompensasi kerugian, ketemu penghasilan kena pajak, dikali tarif umum pasal 17, ketemu BPH terutang. Ini kalau pakai yang pasal 17 ayat 1 B, satu B. Nah, oke, lanjut. Nah, lanjut. Selanjutnya itu terkait deductible expense dan non-deductible expense. Nah, kalau misalkan di perpajakan itu ada biaya yang memang benar-benar diperbolehkan, ada yang enggak. Jadi gini, kalau di akuntansi itu sudah menyusun secara rapi, itu enggak semuanya nilai yang di akuntansi itu diteruskan ke laporan laporan keuangan fiskal gitu. Aku dari POV ku gitu, aku nganggapnya secara gampangnya gitu. Jadi yang ada di akuntansi tidak semuanya diteruskan di pajak gitu. Makanya ada beban yang boleh biaya yang boleh dibiayakan dan biaya yang tidak boleh dibebankan. Oke, lanjut. Oke, yang pertama. Gimana yang pertama? Nah, eh hmm, hmm. Nah, beban-beban itu dapat dikategorikan dalam dua golongan. Nah, kalau misalkan tidak lebih dari 1 tahun, terus merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan. Contoh kalau misalkan beban gaji tahun bulan Januari sampai Desember. Nah, itu kan masa manfaatnya nggak dari lebih dari 1 tahun gitu. Maksudnya kan ya udah pas bulan-bulan itu, maksudnya masih dalam satu periode dan tidak mengakibatkan apapun apapun pada periode berikutnya kan. Nah, itu boleh dibebankan. Tapi kalau misalkan beban yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Nah, mungkin teman-teman di sini juga bingung, kenapa kok misalkan ada beban yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun? Gitu. Ini sepenangkapanku, kalau misalkan itu ini berkaitan sama aset ya. Kalau misalkan kita membeli aset, itu kita mencabutnya sebagai beban ya. Misalkan ya memang secara akuntansi itu sangat tidak diperbolehkan dan sangat dilarang. Kalau misalkan kita nyebutnya sebagai beban, misalkan beban kendaraan ke kas ya, misalkan 500 juta. Terus si kendaraan ini itu memiliki masa manfaat misalkan 10 tahun. Nah, pembebanan ini tadi itu dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Penyusutan. Kalau amortisasi itu buat aset tidak berwujud. Ya, nanti dijelaskan di akuntansi. Ini bukan kamarnya. Lanjut. Nah, deductible expense itu biaya yang boleh dikurangkan buat poin A itu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, berkaitan dengan 3M. Biaya pembelian bahan, terus biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, dan sebagainya. Terus bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, promosi dan penjualan, administrasi pajak, 9 pajak kecuali pajak penghasilan. Jadi kalau misalkan ada
di laporan keuangan komersialnya itu dia membebankan PBB, itu boleh. Kalau yang nggak boleh itu beban, misalkan beban PPh satu, beban PPh dua, beban PPh tiga itu nggak boleh. Gitu. Oke, yang B itu penyusutan untuk aset tetap dan amortisasi untuk aset tidak berwujud. Itu diatur di pasal 11 dan pasal 11A. Terus iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK. Terus kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Tadi contohnya kalau misalkan pertukaran aset ya, atau pertukaran aset pengalihan harta tersebut, misalkan eh gampangnya gini aja. Misalkan nilai kendaraanku itu 500 juta, perusahaanku. Terus perusahaan kalian itu 400 juta, kita saling tukar ya. Aku kan rugi 100 juta kan, nilai kendaraanku itu 500 juta, terus aku dapatnya cuma 400 juta. Nah, si 100 jutanya ini boleh menjadi beban kerugian, boleh menjadi beban yang dapat dibebankan. Tuh. Tapi syaratnya itu memang pengalih harta ini itu digunakan dalam perusahaan, terus dimiliki untuk keperluan 3M, mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya, kalau nggak ada hubungannya, nggak boleh. Terus kerugian selisih kurs itu boleh menjadi beban. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia ya. Nah, hmm, kalau misalkan biaya kalau misalkan biaya rekreasi gitu yang tujuannya untuk meningkatkan eh, kualitas sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu boleh ya. Oke. Terus kemudian biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Kalau misalkan perusahaan itu membiayakan, misalkan membiayakan anak karyawannya, ngasih beasiswa, nah itu boleh dibebankan. Terus, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih. Nah, di sini piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih ya, bukan pembentukan dana piutang ya, bukan pembentukan dana cadangan kerugian piutang ya. Jadi kalau memang udah benar-benar udah dibebankan, itu boleh menjadi beban di dalam pajak. Syaratnya itu yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial ya. Dalam laba rugi itu sudah ditampilkan, oh, penghapusan piutang 2 miliar. Oke, udah memenuhi syarat satu. Terus, kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat tertagih kepada DJP. Perusahaannya itu harus menyerahkan daftar, oh, ini loh orang wajib pajak yang memang itu udah kita tagih, masih punya utang ke aku, tapi nggak mampu bayar, nggak mampu atau emang nggak niat bayar gitu loh. Jadi ada juga aging schedule kalau di akuntansi. Terus yang ketiga, piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih tersebut itu udah diserahkan perkara penagihannya, udah diperkarakan ya, ini kaitannya dengan KUP, terus terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur. Misalkan aku sama perusahaan A ini udah gagal bayar, nggak bisa bayar utangnya ke aku ya, aku itu harus punya perjanjian tertulis antara aku sama dia gitu. Jadi aku juga nggak boleh, oh ya udah dia nggak itu nggak nggak kompeten, aku lepas, nggak boleh. Jadi harus ada perjanjian tertulisnya, bisa bisa kayak perjanjiannya itu menyatakan kalau misalkan dia mau transaksi lagi di aku udah nggak bisa gitu. Terus kalau misalkan dia punya anak perusahaan juga mau transaksi di aku itu nggak bisa, bisa kayak gitu. Terus telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Hmm. Jadi itu harus dipublikasikan, maksudnya bisa dipublikasikan. Seingatku itu dapat dipublikasikan di berita, apa ya, bisa di berita atau surat kabar gitu. Maksudnya itu secara tidak langsung itu sebagai sanksi sosial karena
karena kalian itu tidak mampu buat bayar kewajiban kalian, gitu. Terus yang D, adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jangka waktu tertentu. Jadi si debiturnya itu juga harus ngaku kalau utangnya itu sudah dihapuskan, gitu. Nah, tapi kalau misalkan hmm, debitur kecil itu syarat nomor 3 itu nggak berlaku. Jadi cuma cuma syarat satu dan dua saja. Nah, syarat debitur kecil itu apa? Biasanya yang berkaitan dengan KUR, ya. Aduh, aku nggak tahu nama lengkapnya. Pokoknya seingatku itu di bawah 100 juta utangnya. Lanjut. Terus yang I, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, sumbangannya ini itu harus bencana nasional ya. Jadi bukan bencana bencana kedaerahan gitu ya. Bencana nasionalnya ini memang sudah dibuktikan, oh pemerintah sudah mengkategorikan bencana itu sebagai bencana nasional. Nah, terus sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia dengan diaku yang tentunya diatur dengan peraturan pemerintah itu boleh. Terus biaya pembangunan infrastruktur sosial biasanya pokoknya yang diatur dengan ketentuan dengan peraturan pemerintah. Terus sumbangan fasilitas pendidikan, terus yang M itu sumbangan dalam pembinaan olahraga, yang N itu biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Jadi natura dan kenikmatan itu boleh dibiayakan. Nah, ini tadi natura dan atau kenikmatan. Nah, itu adalah penggantian atau imbalan sumbangan dalam pekerjaan atau jasa yang diterima oleh dalam bentuk natura. Nah, kalau bedanya natura dan kenikmatan, natura itu ada wujud fisiknya. Kalau natura itu kamu dikasih, kalau kenikmatan itu kamu dipinjamkan. Ya, misalkan aku ngasih Darren itu karena dia pegawaiku, aku ngasih Darren itu hmm, fasilitas mobil pribadi gitu. Tapi kalau kenikmatan itu perusahaan itu memang punya eh, aset tetap mobil yang memang nganggur gitu dan itu dipakai Darren gitu. Biar dipakai Darren. Nah, si Darren itu termasuk kenikmatan. Oke. Hmm, lanjut. Oke, lanjut di pasal 9 ayat 1 itu terkait dengan non-deductible expense. Yang pertama, pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen ya, itu bisa menjadi non-deductible expense. Terus biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota itu nggak boleh. Terus pembentukan dana dana cadangan ya. Nah, mungkin ada yang tanya, Sadam, ini kok tadi kamu bilang dana cadangan piutang tak tertagih eh, nggak boleh dibebankan gitu. Tapi di sini kok boleh gitu. Nah, lihat dulu kata-katanya cadangan piutang tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit guna usaha dengan hak opsi bla 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 yang dihitung berdasarkan SAK dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan OJK. Jadi ini tuh buat usaha bank dan badan usaha lain yang bergerak di kredit simpan pinjam ya. Oke, lanjut. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, asuransi beasiswa yang dibayar oleh WPOP. WPOP itu tidak boleh menjadi beban untuk perusahaan ya. Kalau misalkan yang dibayar oleh perusahaan itu boleh. Yang E itu dihapus, terus F itu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya gini, seorang pemegang saham dalam perusahaan ternyata adalah seorang tenaga ahli yang bisa memberikan jasa kepada badan tersebut dengan memperoleh imbalan sebesar 50 juta. Terus, apabila untuk jasa yang sama telah dinilai itu, kalau misalkan kalau misalkan gampangnya itu aku ngasih si pemegang saham ini 50 juta. Tapi setelah
dilihat-lihat lagi. Tapi kalau misalkan aku ngasihnya ke orang lain yang sama-sama tenaga ahli, itu 20 juta aja. Nah, si 30 si 30 jutanya ini itu tidak boleh aku bebankan sebagai biaya. Jadi yang boleh dibebankan itu 20 juta. Nah, bagi tenaga ahlinya juga yang pemegang saham ini tadi 30 jutanya itu dianggap sebagai dividen gitu. Gitu. Oke, yang G, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud pasal 3 pasal 4 ayat 3 huruf A dan huruf B. Ya, seperti itu. Hmm, oke. Terus yang H ini sudah jelas disebutkan ya, non-deductible expense-nya itu pajak penghasilan. Terus I, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau misalkan perusahaan membebankan biaya yang terlalu spesifik, terlalu menjurus ke pribadi, dan ya terlalu menjurus ke pribadi, itu nggak boleh menjadi biaya. Walaupun memang sudah dibiayakan. Terus yang C, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, itu nggak boleh. Terus yang K itu terkait sanksi administratif, bisa bunga, denda, kenaikan. Ini urusannya sama KUP. Kalau kalau misalkan tiga-tiganya ini, kalau misalkan kita telat lapor, lap, melaporkan SPT tahunan badan, kan dendanya 1 juta, ya. Dendanya kan 1 juta. Nah, 1 jutanya itu nggak boleh. Jadi eh, jadi pengurang untuk kelabah kena pajak. Maksudnya nggak boleh dijadikan biaya. Nah, oke. Nah, pasal 11 ayat 1 ini itu berkaitan dengan amortisasi, ya. Amortisasi itu amortisasi, sorry, depresiasi atau penyusutan. Penyusutan itu berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tak berwujud setelah pengeluaran yang lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Oke, jadi kalau penyusutan itu eh, bentuk nilai masa depan dari aset yang sudah kita kurangkan gitu. Kan tiap aset itu punya masanya. Tiap masa ada orangnya, tiap orang ada masanya. Oke, lanjut. Nah, penyusutan itu atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan dan hak guna usaha dan hak pakai. Nah, tanah itu nggak boleh disusutkan ya. Di akuntansi sudah jelas melarang hal tersebut karena tanah itu bisa dinaikkan nilainya tapi tidak boleh disusutkan, naik turun nilainya tapi tidak boleh disusutkan gitu. Gitu. Karena tanah itu secara logika eh, nggak diapa-apain juga, ya memang tanah gitu, kecuali kendaraan gitu. Walaupun tanahnya memang ada yang produktif, ada yang non produktif, ada yang tanahnya lempung kah, kasar kah. Nah, pokoknya tanah itu tidak boleh didepresiasi. Terus pengeluaran yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi kalau misalkan kurang dari 1 tahun, itu boleh langsung dibebankan pada periode tersebut. Kalau lebih dari 1 tahun, eh, di pasal 11 ayat 6 UPPH itu untuk perhitungan penyusutan itu ada tabelnya, ya. Jadi kalau misalkan di akuntansi itu kita tinggal kayak oke 10 tahun, oke 20 tahun, oke 15. Nah, di pajak itu nggak bisa. Di pajak itu sudah ada aturannya. Ada aturannya yang bukan bangunan, ada yang bangunan gitu. Nah, nah kalau di ayat 2 ini itu buat DDB, double declining balance, ya, buat saldo menurun berganda. Kalau yang ini buat SL atau straight line method. Oke. Nah, kenapa kok yang golongan 2 bangunan permanen dan tidak permanen itu pakai straight line method? Karena kalau misalkan double declining itu tidak menerap ti- tidak mencerminkan nilai bangunan itu sendiri. Malah bangunannya kerasa kok nggak bernilai, semakin lama semakin nggak bernilai gitu. Kalau misalkan pakai straight line kan penurunannya pelan 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 gitu. Gitu.
Nah, diketahui dalam sebuah perusahaan terdapat biaya-biaya sebagai berikut. Satu, gaji karyawan 600 juta, PPh badan berutang 250 juta, terus denda keterlambatan pembayaran pajak 20 juta, sewa kantor 120 juta, dividen yang dibagikan kepada pemegang saham itu 500 juta, biaya promosi 80 juta. Nah, dari pilihan tersebut, manakah biaya yang termasuk non-deductible expense? Yang tidak termasuk itu, adalah beban yang tidak berhubungan dengan 3M sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Jadi yang nggak termasuk itu yang PPh ini denda sama dividen. Dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen yang dibagikan saham. Ini nggak tahu ya. Cara kalau misalkan di akuntansi kan dividen itu tauku urusannya sama modal ya nggak sampai beban ya. Kenapa ini? Oke, lanjut. Dalam perpajakan sering dikenal adanya laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak. Perbedaan mendasar antara laba akuntansi atau laba komersial dan laba perpajakan atau fiskal terletak pada jawabannya yang. Nah, kalau akuntansi itu patokannya atas SAK atau standar akuntansi keuangan ya. Kalau perpajakan itu patokannya ke undang-undang. Undang-undangnya lebih spesifik ke perpajakan. Jadi jawaban yang lebih tepatnya itu A. Jadi kalau mau menyusun di akuntansi juga nggak sembarangan, jadi harus lihat SAK. Kalau misalkan mau menampilkan nilai persediaan itu harus lihat PSAK terkait 202 terkait PSAK 202 terkait persediaan. Kalau misalkan mau menampilkan di perpajakan itu harus lihat di UU-nya. Lanjut. Nah, ini soal terakhir. Nah, PT Laju Prima membeli sebuah mesin pada tanggal 1 Januari 2024 dengan historical cost atau biaya historis atau biaya perolehan dengan 300 juta. Dengan umur ekonomisnya 100, 10 tahun. Dengan nilai residu itu nol. Perusahaan tersebut menggunakan double declining balance untuk tujuan komersial. Tapi di pajaknya itu ternyata nggak boleh. Padahal aslinya sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi karena ini di soalnya nggak boleh, jadi kita pakai soal. Nah, di perpajakannya itu dia pakai straight line dan dikategorikan sebagai kelompok dua. Besarnya koreksi fiskal yang timbul pada tahun 2024 adalah, jadi yang pertama kita harus hitung akuntansinya itu karena dia diketahui pakai double declining balance atau DDB. Nah, tarif karena double declining itu acuan dasarnya dari penyusutan garis lurus, kan double declining itu gini, kita istilahnya kita udah secara menurun tapi dimenurunkan lagi gitu. Misalkan flat itu tambah tambah diturunkan gitu. Nah, double declining itu rumusnya 2 dikali persentase straight line gitu. Jadi kita harus ngitung straight line-nya ini. Karena umur ekonomisnya itu 10 tahun, maka di sini ditulis 10. Terus ini harusnya dikali 100, tapi nggak apa-apa. Terus jadinya 10%. Nah, karena pakai double declining, maka harus di dua kalikan. Kan namanya double ya, berarti kan dikalikan. Di dua kalikan gitu. Di dua kalikan, berarti kan 20%. Nah, 20% dikali 300 juta itu 60 juta. Nah, berarti nilai bukunya atau book value-nya itu pada tahun 2024 itu 300 juta dikurangi 60 juta, 240 juta. Nah, tapi di perpajakan itu pakai straight line. Kalau straight line, apabila kelompok 2 itu penyusutan per tahunnya itu 12,5 ya. Karena kan kalau kelompok 2 itu 8 tahun. Oke, 8 tahun ya. 8 tahun, 100 dibagi 8 itu kan 12,5 ya, itu dasarnya. Terus, berarti 300 juta dikalikan dengan 12,5%. Ketemu penyusutan untuk 2024-nya itu 37.500.000 ya. Nah, karena di komersial itu
komersial itu 60 juta, terus di fiskalnya itu 37.500.000, kan ada selisih. Selisihnya kan 22.500.000. Jadi ini itu masuk di koreksi fiskal positif. Benar nggak? Iya benar. Soalnya dia di fiskalnya lebih rendah daripada komersialnya. Gitu. Dan selisihnya ini dimasukkan, eh, iya, iya, masuk positif pokoknya. Oke. Hmm, benar nggak sih? Iya benar. Oke. Oke, sepertinya, belum, belum, belum. Itu, itu udah buat yang teori. Sekarang kita lanjut, karena aku nggak nggak, emang nggak sempet ya. Karena aku tidak sempat bikin latihan soal, maka kita bahas saja yang manufaktur ya. eh Buat praktikum. Terus, salah. Nah, oke. Kita klik dulu. Hmm. Hmm. Bentar ya, aku ambil minum sebentar. Oke, lanjut. Nah, kita mau bahas ini. Ini dari kelompok khusus sebenarnya. Maaf ya teman-teman. Oke, kita mau merekonsiliasi fiskal perusahaan manufaktur. Ini nama wajib pajaknya FX Company, NPWP-nya 16 digit, alamatnya sekian, telepon sekian, jenis usahanya industri makanan, terus membukanya akrual menggunakan bahasa Indonesia dengan mata uang rupiah. Metode penyusutannya menggunakan garis lurus atau straight line, tahun bukunya 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Oke, terus berikutnya, ini sudah diketahui informasi-informasinya, tinggal teman-teman memasukkan ke dalam, eh, tidak tinggal bikin lagi. Oke. Mungkin yang berbeda itu yang pertama di sini. Nah, kalau misalkan di sini itu di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu penghasilan dan biaya lain dari usaha itu digabung. Tapi kalau di aku itu dipisah ya, karena standar akuntansi keuangan itu nggak boleh langsung digabung. Gitu. Jadi harus dipisah-pisah. Oke, penghasilan mendingan. Iya, ini 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 kalau itu nggak boleh. Maksudnya harusnya jadi satu aja walaupun dari LM. Oke, oke, sudah. Jadi kita tinggal masukkan ya angka-angkanya, masukkan aja. Tinggal seperti tinggal masukkan angka di sini 561, 535. Ya karena ini aku pakai rumus, jadi kalau misalkan hilang pun ya masukkan pun ya otomatis gitu. Ya, gitu. Eh, Terus, nah di sini aku itu bikin bedanya juga. Bukan aku sih, waktu itu kelompokku itu bikin COGMS ya. Soalnya kalau misalkan melihat di sini tuh kayak riweh gitu kan ya, banyak gitu. Jadi pengen ngesederhanainnya itu ngelihatnya pakai COGMS ya. Ini dulu pernah diajarin pas praktika pengantar akuntansi ya. Oke, maaf kalau misalkan agak bersinggungan ya. Lanjut. Nah, di sini itu untuk memudahkan buat kita biar nggak salah hitung dan punya acuan dasar yang benar, gitu.
Oke, nggak apa-apa. Barang dalam proses, ya. Barang dalam proses. Atau kalau dulu namanya work in process, ya. Ini tinggal kita masukkan 1836. Oke. Kurang. Lanjut. Persediaan awal bahan baku. Nah, persediaan awalnya itu 44.880. Nah, sebenarnya ini juga kita itu sepengetahuanku ya, sepandai pengetahuanku itu kalau bahan pembantu itu masuknya ke overhead tuh. Bolehnya yang inti-inti aja, tapi buat ini nggak apa-apa lah. Nah, 44 juta, 44 miliar 880 juta. Nah, terus karena nggak ada beban angkut, jadi nol. Terus, terus pembelian pembelian bersih bahan baku. Karena di sini juga nggak dikasih tahu kalau misalkan atas pembelian ini itu misalkan ada retur kah atau apakah. Maksudnya dari dua ini ya, bukan dari bawah-bawahnya terkait rekonsiliasi. Karena nggak ada informasi, jadi kita masukkan aja angka 1730 ini. Sudah. Terus di sini ketemu bahan baku tersedia untuk digunakan. Sama kan, 62, 20. Terus les atau pengurang persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku. Hmm. Hmm. Ini persediaan akhir tadi. Iya sih persediaan akhir. Karena persediaan akhirnya itu 44.880. Nah, ketemu bahan baku langsung terpakainya itu 17 miliar 340. Nah, sama kan? Terus ini tinggal masukkan gaji tenaga kerja langsung. 18.850. Terus biaya penyusutan 19.2780. Terus overheadnya 28.30.500. Oke. Terus ketemu kan total biaya manufaktur 38 juta. Aku pakai juta aja ya yang belakang ini aku bilangin cepatnya. 38.213.280 sama. Terus barang proses sudah. Barang dalam proses akhir kita masukkan 1326. Oke. Ketemu harga pokok produksi. Kalau di sini namanya harga pokok manufaktur. 38.723 sama kan. Terus barang jadi awal 4590. 10 kita barang jadi akhirnya 10.200 ya. Jadi total harga pokok penjualannya itu 33.113.280. Ya, gitu. Oke, lanjut ke soalnya. Oke. Nah, yang pertama, retur penjualan dilakukan dengan metode cadangan. Perusahaan mencatat realisasi retur penjualan sebesar 50.500. Jadi di sini itu 50 juta, harus 50.500. Makanya di sini itu harus di eh, harus dikoreksi positif 35 juta. Ya, kenapa sedang kok dikoreksi positif? Kan dia masuk di pendapatan, maksudnya golongan pendapatan kok dikurangi. Kok direct dikoreksi positif? Karena di sini itu retur penjualan itu saldonya kan memang di debit, di beban ya. Jadi makanya masuknya koreksi positif. Karena kalau misalkan ini dikoreksi, itu ininya, ini misalkan aku nol ya. Ininya itu akan menjadi lebih besar gitu. Ah, lebih, ya, ya, oke. Nah, buat atur penjualan sudah. Di dalam total gaji dan upah tenaga kerja langsung terdapat pengeluaran untuk acara rekreasi karyawan pabrik dan pembelian natura berupa pembagian sembako sebesar 50 juta. Dalam gaji upah dan tenaga kerja langsung. Di sini. Nah, ini kayaknya. Nah, di sini ah, nggak perlu ada koreksi.
Kenapa? Seperti yang disampaikan tadi, acara rekreasi karyawan pabrik itu boleh menjadi menjadi beban atau menjadi pengurang penghasilan, menjadi pengurang ya, 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 menjadi menjadi beban, ya, beban yang boleh dibiayakan. Kenapa? Karena acara rekreasi karyawan pabrik itu secara tidak langsung kalau orang ikut rekreasi, pikirannya itu pasti fresh ya. Maksudnya merefresh pikiran terus biar nanti dalam menghasilkan produk itu bisa sesuai gitu loh. Bisa juga meningkatkan hasil penjualan. Nah, ini semua kan juga berkaitan dengan 3M, makanya boleh gitu. Oke. Terus yang tiga, penyusutan mesin secara komersial di atas 192.780. Nilai penyusutan menurut UU pajak 215 juta. Nah, ini itu harus juga dikoreksi. Nah, jadi yang seharusnya tampil di fiskal itu dari 15 juta. Nah, berapa koreksinya? Nah, tinggal mengurangi saja. 215 ini dikurangi 780 juta. Oke, lanjut. Nomor 4, terdapat pembayaran premi asuransi untuk direktur utama sebesar 60 juta. Terdapat pembayaran biaya gaji THR dan bonus. Oke. Nah, terus ada gaji supir pribadi pemegang saham. Nah, karena ini terlalu spesifik gitu ya, premi asuransi jiwa, terus gaji sopir pribadi, pemegang saham ini itu terlalu spesifik kan, terlalu menunjuk ke pribadi, makanya dikoreksi positif sebesar 100 juta. Jadi hasilnya di sini 8 miliar 60 juta. Lanjut. Beban transportasi yang mencakup perjalanan dinas tanpa bukti pertanggungjawaban ya. Tanpa bukti pertanggungjawabannya 115 ini sangat-sangat tidak boleh ya. Mana beban perjalanan dinas. Ini itu harus dikoreksi positif. Terdapat biaya yang dibebankan perusahaan tagihan listrik, air, dan telepon untuk rumah pribadi milik Dewan Direksi. Nah, ini tuh nggak boleh juga. Jadi, tadi no. Nah, hmm, karena di soal juga nggak dikasih tahu ini masuk ke pos mana, makanya di sini aku pakai di pos 12. Pos 12. Iya, pakai pos listrik ya. Diasumsikan mengurangi pos listrik karena tidak ada rincian, karena nggak tahu rincian listrik, air, telepon ini berapa gitu. Kalau misalkan dikasih tahu rinciannya mungkin bisa dialokasikan ke masing-masing. Tapi karena di sini nggak ada, ya udah pakai asumsi dikurangi ke pos listrik. Oke. Dari total biaya promosi perusahaan terdapat pengeluaran sebesar 35 juta yang tidak dibuatkan daftar nominatifnya. Biaya promosi perusahaan. Nah, eh, nah, dari 306 juta ini ada 35 juta yang tidak diberikan daftar nominatif atau buktinya, nggak dikasih bukti. Nah, ini harus dikoreksi ya, karena nggak nggak bisa dibuktikan gitu. Terus nomor 8, perusahaan melakukan perhitungan bisnis secara komersial. Nah, ini yang penyusutan secara umum. Hmm, ini harusnya itu 215 juta tadi nggak apa-apa. Karena secara garis lurus itu 230 juta, maka kita harus nyari selisih dari fiskal ini ke komersial. Nah, selisihnya itu ini. Oke, kita masukkan ke negatif. Karena di sini laba, bebannya pertama. Oke, lanjut. Dalam akun biaya dan bunga pajak terdapat perusahaan membukukan pembayaran sanksi administrasi berupa denda keterlambatan penyetoran pajak, biaya bunga dan pajak. Tadi sudah diketahui kalau biaya bunga dan pajak tidak boleh menjadi eh, pengurang. Oh, biaya bunga dan pajak. Oh, oke. Masuknya ke nomor 9. Masuk ke biaya lain-lain saja ya, karena di sini nggak ada biaya bunga dan pajak. Terus, bentar, kita hold dulu. Termasuk dalam beban lainnya, ini tidak dilampirkan daftar nominatif beban biaya entertainment atau jaman tamu yang perlu dikoreksi juga. Terus, nah, perusahaan mengalokasikan biaya sumbangan untuk perayaan acara HUT RI di lingkungan kita dan antisipasi asuhan. Nah, ini aku koreksi karena nggak ada hubungannya sama biaya 3M.
Nah, aku koreksinya di mana? Aku koreksinya di 14 di biaya beban lain-lain ya. Kenapa kok dikoreksi di 14? Karena tidak ada pos-pos yang mencukupi. Aku bilang diasumsikan di dalamnya terdapat termasuk biaya bunga dan pajak, biaya entertainment, biaya sumbangan untuk HUT RI, dan donasi ke, bentar ya, untuk donasi ke panti asuhan tidak memenuhi ketentuan peraturan pemerintah. Jadi aku asumsikan seperti itu. Oke. Terus penghasilan kena pajak ini, oke, sudah. Buat pot-pot, oke. Royalti yang pertama. Ini royalti. Nah, royalti dipotong oleh PT Mediatama. Nah, royalti ini karena objek pajak PPh tiga, jadi nggak perlu dikoreksi apapun. Oke. Terus perusahaan melakukan impor bahan baku luar negeri dengan nilai impor sebesar 2 miliar, perusahaan memiliki API dan pajak sudah dipungut oleh BJBG. Dengan nomor nilai HPP pembelian bahan baku termasuk nilai PPh dua yang dipungut oleh BJBG. Nah, itu bentar, masuk di. hmm, Nah, karena dia memiliki API, maka tarifnya itu 2,5%, ya. Jadi 2 miliar dikali 2,5% kan 50 juta. Nah, di sini outputnya itu 50 juta. Terus buat royalti tadi, sabar, sabar. Hmm. Nah, buat royalti tadi kan sudah diketahui kalau misalkan di soal ini 42 juta, 42 juta 480 ya kan royalti. Nah, itu kena PPh 23-nya itu 6426 sekian. Oke. Terus pendapat, oh, oke, lanjut ini dulu aja sebentar. Nah, asumsiku dan karena aku kan sudah presentasikan kemarin presentasi ini dan kata dosennya itu nggak ada komentar, jadi aku anggap sudah sesuai, nah, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi impor bahan baku kan, kita masukin ke merchandise inventory ke raw material. Terus misalkan kita bayarnya pakai cash kan. Nah, oke. Nah, kita itu belinya kan 2 juta. Sorry, sorry. Kita belinya itu kan, saudara, kita belinya kan 2 miliar ya. Kita belinya kan 2 miliar. Terus di sini itu nilai HPP pembelian bahan baku termasuk nilai PPh dua yang dipungut oleh DJPG. Ya. Jadi asumsiku itu si 50 jutanya ini itu dimasukkan ke dalam pembelian ini, di pembelian ini. Gitu. Jadi dia bikin jurnal lagi kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi ini itu totalnya 2.050.000 ya. Nah, ini itu kurang tepat. Kenapa? Karena PPh dua-duanya ini malah masuk ke nilai persediaan, masa teman-teman beli banyak barang 2 miliar, tapi teman-teman nyatutnya 2 miliar 50 juta. Si 50 jutanya ini PPh satunya kan nggak ada wujud barangnya, ya. Jadi itu kurang tepat. Jadi harus direvisi. Jadi yang benernya itu, bentar. Yang benernya itu si ininya dua miliar, dua dua miliar terus. Nah, si 50 jutanya ini dicatat sebagai apa? Si 50 jutanya ini dicatat sebagai prepaid
tax 20 free tax itu atau ya ya benar masuk ke atau gitu pakai ya benar-benar pakai prepaid tax 22 atau pajak dibayar di muka eh pajak dua pajak penghasilan dua-dua yang dibayar di muka. Nah, ini nanti yang menjadi kredit pajak ya. Aku nggak bahas lebih lanjut nanti. Pokoknya intinya itu seperti ini. Ini yang salah. Ini 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 salahnya di akuntansi. Kok nggak betul? Salah terus yang ini seharusnya nggak masuk seharusnya. Oke, jadi sampai sini gitu. Jadi makanya kita harus mengurangkan si persediaan awalnya aku anggap masuk di bahan baku itu sebesar 50 juta. Kok mau keluar? Mana sih? Ya di pembelian di bahan baku itu 50 juta di sebelah debit. Oke. Nah, ini akan berdampak ke laporan lainnya. Nah, mungkin ada yang mempertanyakan, kadang kenapa kok yang di sini ada korek eh sorry. Aduh. Wait. Nah, Sadam kenapa kok di sini 17.340, di sini 17.290? Pada, padahal di ininya nggak ada koreksi fiskal. Nah, itu logikanya kayak gini. Di sininya pembelian bahan bakunya itu ternyata cuma 17.290 ya. Jadi bahan baku terpakainya ya turun. Turunnya tuh jadi 17.290. Jadi kan nggak sama. Gitu. Oke. Terus pendapatan sewa truk dari PT Angkut Lancar sebesar 14.500 ya. Nah, pendapatan sewa truk ini itu yang karena ini digabung pendapatan sewa truk dan gedung itu harus dipisah ya. Pendapatan sewa truknya yang boleh diteruskan ke fiskal, yang gedungnya itu harus diberhentikan di sini gitu. Sewa gedungnya berapa sih? 35.480 ini gitu. Oke. Terus pembayaran jasa konsultasi profesional. Nah, kadang ini kenapa kok nggak ada apa-apanya? Nah, ini itu biaya jasa konsultasi profesional. Nah, kita bayar jasa ya, kita memotong mereka, kita bayarin PPh mereka, ya mereka yang dapat bukti potong gitu. Oke, lanjut. Dividen yang telah dipotong dengan luar negeri dengan tarif P3B 15%. Nah, SS Company tidak investasi yang disebut di Indonesia. Nah, ini karena pendapatan dari LN ya, aku asumsikan bahwa ini menjadi pendapatan di Indonesia, makanya tidak perlu dikoreksi fiskal apapun. Oke. Oke. Oke, sepertinya ini sudah yang bagian sini. Bentar, aku videokan. Hmm, oke. Oh, sama satu lagi ada yang kelewat. Penghapusan piutang. Karena di soal itu nggak memunculkan informasi apapun mengenai penghapusan piutang, makanya di sini aku langsung koreksi positif. Karena kan syaratnya tadi, kalau misalkan mau menghapus piutang, itu kan paling nggak itu syarat dua, tiganya itu harus tersampaikan gitu. Kalau misalkan oke lah tiganya nggak ada, kalau misalkan piutangnya di bawah 100 juta, nah ini piutangnya 100 juta. Jadi aku langsung koreksi positif di sini jadi langsung nol. Oke, terus lanjut. Ini sudah bentar. Oke, oke masuk ke perhitungan ini. Yang pertama, laba neto sebelum fiskal ini langsung karena aku pakai rumus ini langsung otomatis ya, langsung ke convert. Nah,
kita kurangi les dengan aduh, les dengan kita kurangi dengan kompensasi kerugian. Kompensasi kerugiannya 940 juta. Dari mana 940 juta itu? 940 juta itu dari PKP tahun 2024 ini dikurangi dengan kerugian tahun sebelumnya. Kan tahun sebelumnya itu rugi 2.440. Terus tahun ini untung 1.500. Jadi kan tinggal ngurangi aja. 24 minus 2.440 ditambah 1.500 ya. Logika matematikanya seperti itu. Oke. Terus ketemu PKP-nya 3 miliar 3.901.72.500 ya. Terus karena di UU PPH pasal 7 ayat 4 ini menyatakan kalau misalkan 3 digit di belakang angka di belakang itu dibulatkan ke bawah, makanya di sini hilang 500-nya. Jadi 0000. Oke. Oke. Terus buat PPH terutang. Nah, karena di sini peredaran brutonya 50 juta 50 miliar 56.500.000 yang mana ini didapatkan dari penjualan bruto ya ditambah hmm, hmm, coba, ditambah pendapatan lain-lain dan keuntungan. Lima enam tujuh belum satu delapan puluh empat sembilan satu tiga delapan puluh ditambah hmm, ya benar 50 miliar 56 juta 500.000 dengan PKP-nya itu PKP-nya itu 13.907. Nah, sehingga itu memenuhi syarat perhitungan pasal 17 ayat 1. Nah, karena peredaran brutonya sudah di atas 50 miliar, dia pakai PPh terutangnya dia yang 22%, terus tinggal mengalihkan. Oke, terus ketemu PPh terutangnya 858.374.440 rupiah. Terus kemudian untuk perhitungan PPh pasal 24, karena dia itu dipotong pajak di luar negeri, maka harus dibandingkan pajak yang dia potong itu manakah yang lebih rendah. Gitu. Penghasilan di luar negerinya karena dia itu tadi penghasilan luar negerinya itu dividen dari Yellow LTD itu 204 juta, terus karena P3B-nya 15%, maka itunya eh oh ini tinggal masukin penghasilan luar negeri, sorry. Masukin penghasilan luar negeri 204 juta dari mana itu dari soal ini. Terus dibagi dengan total PKP. PKP-nya ini. Terus dikali PPh terutang, PPh terutangnya dari sini. Ketemu 44.880.000 rupiah. Nah, karena jumlah tertentunya itu 48 lebih besar daripada kredit pajak luar negerinya, kan kredit pajak luar negerinya itu 30.600. Nah, kita pakainya yang 30.600. Oh iya, sama yang sewa truk tadi belum dihitung. Sewa truk tuh nanti dari sewa truk 1.1450 kali 2%, 290. Oke. Nah, buat toran PPh 25-nya itu kan sudah diketahui juga dari soal itu Januari sampai Maret 54 juta, April November 320 juta, terus Desembernya 25 juta, dendanya nggak usah dimasukin. Dah, oke. Ini sudah ketemu pajak kurang bayarnya itu sekian. 37.558.480. Oke. Kalau mau dibandingkan dengan di praktek, kami sebentar. Mana ya caranya? Bentar.
Sadari ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, sebentar. Remote ya. Hmm, 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 hmm. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Nah, oke. Ayo cocokkan. Ayo cocokkan angka. Nah, PPH final di sini tadi kan udah ada PPH final itu di L. Hmm, Nah, kok nggak tuh? Pokoknya PPH finalnya nanti ketemu, cuma emang nggak menjadi perhitungan. Terus kemudian, nah, penghasilan neto fiskal, penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajaknya 4841.702 bener ya. Terus nggak dapet. Terus masalah ini. Terus kerugian kompensasinya 940 juta. Ketemu sekian ya. Tarif pajaknya kita pakai 17 ayat 1 huruf B ya. Terus kemudian tinggal dikalikan, bener ya. Jadi, nah ini kenapa kok selisih, Adam? Karena di sini itu pakainya yang 500, nggak pakai yang 0000 gitu. Jadi belum otomatis. Kenapa kok nggak diganti? Kalau misalkan diganti, takutnya ngerubah yang lain. Nah, kredit pajaknya, mana kredit pajak? Nah, kredit pajaknya udah muncul otomatis 87.316.000. Terus angsurannya 399 juta. Terus ketemu PPh kurang atau kurang bayarnya 372.058.440 rupiah. Oke, gitu. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya. Kalau misalkan malu di chat Zoom, boleh chat pribadi nanti aku bacakan di sini biar semua orang bisa tahu apa yang kalian tanyakan. Oke. Oke, baik teman-teman semua. Eh, yang masih bingung, boleh banget langsung ditanyain aja ke Sadam. Bisa langsung resen atau lewat kolom chat, atau juga bisa langsung on mic aja. Dan jangan lupa aku buat ingatin juga buat teman-teman yang belum absen, segera absen. Thank you. Langsung boleh ditanya aja kalau ada yang masih bingung ke Sadamnya. Makasih guys.
Mungkin bakal aku kasih waktu sampai jam 8 buat teman-teman yang mau ingin mengajukan pertanyaan ke Sadam. Dan Hai, apa? Nanya apa? em, coba coba buka isi dari pasal 1 PMK 81 tahun 2024. Pasal berapa? Pasal 1. Wait, wait. PMK 81 tahun 2024, pasal 1. Iya, itu ada nggak sih, Dam? Masnya pasal 1 huruf A, pasal 1 ayat berapa? Pasal 1 ini ada banyak. Ya nggak tahu, makanya ini nanya. Mungkin selain Isabel, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh langsung aja di on mic atau melalui kolom chat. Dan jangan lupa buat diisi presensi absennya ya teman-teman. Thank you.
Makasih Sadam. Anu mungkin kalau kamu bingung ini. Nah, aku juga baru baca. Bentar. Nah, di pasal 6 ayat 2 di PP 23 tahun 2018 itu mungkin di PP 20 tahun 2026 juga ada. Aku nggak sempat lihat yang terbarunya. Peredaran bruto yang dijadikan dasar sebagai pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis serta pengembalian. Itu. Hmm, ya. Kayaknya perlu di make sure lagi deh ke dosennya C. Gitu. Kalau kami di B itu udah sepakat kita pakai peredaran bruto, terus ditambah peredaran bruto, peredaran pendapatan usaha ditambah other gain, other income and gain gitu. Makasih ya. Mungkin dari teman-teman yang lain adakah yang ingin bertanya? Dari Fauzia, Raffi, Balfas, Wahyu, Irham, Raffi, Nazia, Sebas, Privat. Yang mau tanya-tanya langsung, mumpung ada Sadam di sini, langsung aja ditanyain yang bingung. Ya, langsung biar bisa dijawab sama Sadam. Nanti biar puas PPH-nya dapat nilai bagus. Langsung aja ditanyain yang bingung teman-teman. Buat Isabel mungkin kalau yang yang kamu kirimkan ke aku itu buat orang pribadi ya, bukan buat pacar. Nggak apa-apa kok, namanya manusia juga tempat kesalahan kok. Nggak ada manusia yang sempurna. Kayaknya karena nggak ada yang mau bertanya, kayaknya sudah paham semua. Jadi kayaknya dicukupkan aja. Soalnya di sini aku juga mau ngajar lagi. Mau ngajar aku. Boleh tutup Mas Moderator. Teman-teman jangan live dulu dong, ada yang bisa on cam nggak buat dokumentasi? Yuk, Raffi, Isabel, Balfas, Wahyu, Irham, Raffi, Subas, boleh on cam dulu buat dokumentasi ya sebentar aja, habisnya kita tutup, oke? Yuk, Raffi, Isabel, Balfas, Wahyu, mantap Irham. Raffi, kalau kalau nggak on cam, Oke, awas mungkin kamu. aku Ayo langsung. Raffi on cam. Yuk, Raffi on cam yuk. Raffi, Wahyu, Balfas.
Oke, oke, aku izin dokumentasi ya. Tiga, dua, satu. Oke, thank you teman-teman semua. Makasih banget nih buat Sadam juga atas pemateriannya yang sangat jelas banget ya, yang bermanfaat bagi kita semua. Ya semoga nilai kita di sini UAS PPH sama praktika PPH-nya juga bagus, dapat IPK 4. Oke, makasih juga buat teman-teman juga yang udah luangin waktunya malam ini dan terima kasih juga buat Sadam. Mungkin sekian dari aku. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih Makasih, semua. Sadam. Jangan nyontek ya puasnya. Biar